Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa zaru zahiral ismi wa batinah innal ladzina yaksibuna al-isma sayuzawna bima kanu yaqtarifun. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji kepunyaan Allah Tuhan semesta alam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak pernah mencela keadaan, namun dia selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ia melihat sesuatu yang tidak nyaman bagi dirinya, maka dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hulin. Segala puji kepunyaan Allah pada setiap keadaan yang diberikan. Namun jika ia mendapati dirinya melihat keadaan yang sangat menyenangkan bagi dirinya, dia katakan alhamdulillah ala ni'amihi. Segala puji kepunyaan Allah atas nikmat yang dikaruniakan kepadanya. Begitu juga kepada kita bersyukur alhamdulillah karena dengan namanya Al-Mani, bahwa dia yang maha menghalau kita untuk tidak ada di luar, namun dia menginginkan kita ada di tempat ini bersama-sama berkumpul. Maka masuklah kita memahami namanya Al-Jami. Dia yang mengikat kita, yang mengumpulkan kita bersama-sama di malam hari ini. Semoga dengan mendapatkan tanda-tanda cintanya Allah kepada kita. Mengapa dikatakan begitu? Karena dia menginginkan kita masuk di dalam majelis ini, bukan karena saya, bukan karena undangan, namun karena dia yang menginginkan. Dia Allah yang maha berkehendak. Dia berkehendak kita beriman kepadanya bahwa Allah maha berkehendak. Dia Al-Jami', dia yang mengumpulkan kita semua untuk hadir di sini dan bertakarub dan untuk menyimak untuk apa yang disampaikan. Semoga bisa menjadi majelis ilmu, dan sesiapa yang berjalan kepada majelis ilmu, yang meluangkan waktunya, memberikan usahanya, maka Allah melapangkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan itu kita beriman dengan Al-Jami', dia mengumpulkan kita di sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita melanjutkan apa yang sudah dibicarakan pada bulan yang lampau. Pada bulan yang lampau kita berbicara akan penyakit-penyakit hati yang kita kenal dengan amradul qulub bahasa Al-Quran, atau dikatakan juga batinul izm, yakni dosa-dosa yang tersembunyi. Sebagian ulama mengatakan madaratul qulub, hal-hal perkara-perkara yang berbahaya bagi hati kita. Nama bisa berbagai macam, namun ciri-cirinya kita akan melihat. Karena para ulama memberikan petunjuk. Semua ulama berbicara tentang ini. Ibn Qayyim al-Jauziyah, Ibn Taymiyah, Imam Maudud, Syekh Nadim, semua berbicara tentang perkara-perkara yang sama. Mungkin dari satu pembahasan dalam kitab itu jumlahnya berbeda-beda, namun kita membicarakan perkara-perkara yang serupa. Pada bulan yang lampau kita berbicara tentang kesombongan atau istikbar, yang lawannya tawadhu. Kita berbicara tentang riya atau pamer, yang lawannya dengan ikhlas. Kita berbicara tentang ujub atau talabul ilm, dan juga sum'ah, menginginkan orang-orang mendengarkan, dan kita memahaminya pada zaman ini dikatakan dengan narsis. Adalah perkara-perkara yang tidak nyaman, yang dikatakan dengan dosa-dosa yang tersembunyi. Kita akan melanjutkannya malam hari ini. Mungkin tidak sebanyak apa yang dibahas dalam kitab-kitab, namun kita harus memahaminya, karena perkara ini bisa merusak dalam kehidupan kita sehari-hari.
Al-Imam Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengatakan bahwa perkara ini lebih parah, lebih menakutkan ketimbang musuh yang akan datang, atau senjata pemusnah, atau senjata yang begitu menakutkan, atau perpecahan di antara umat, karena kita sudah melihat perpecahan itu ada. Namun yang berbahaya bagi kehidupan kita sehari-hari adalah bagaimana penyakit-penyakit hati ini atau dosa-dosa yang tersembunyi ada dalam diri kita. Jika ia tidak dibersihkan segera mungkin, maka dia akan tumbuh subur di situ. Jika dia tidak ditebas, dia akan menjadi singa atau naga yang begitu besar, lalu kita kewalahan untuk menebasnya. Itulah penyakit-penyakit hati, atau yang disebut oleh Maulana Rumi adalah kotoran-kotoran hati, yang dengan ini kita harus berhati-hati. Kita harus menjaga hati kita, jangan kita diamkan, karena ini perintahnya Allah. Dan maka ketika sudah menjadi perintah Allah, menjadi kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimat. Dan ini bukanlah perkara yang diperselisihkan di antara umat. Apakah ini ada berdalil atau bid'ah ataupun ini abu-abu? Tidak. Ini memiliki ayat yang sangat jelas, terang benderang di dalam Al-Quran. Wazaru zahirul ithmi wa batinu. Tinggalkan semua penyakit-penyakit ini. Tinggalkan dosa-dosa secara lahir dan dosa-dosa yang tersembunyi. Wa batinu ism. Ini yang bahasanya Al-Quran. Dosa-dosa yang tersembunyi tinggalkan. Jangan kita berikan kesempatan. Maka ini adalah wajib bagi seorang muslim mu'min untuk mengenyahkan dari diri kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya teringat peristiwa sekitar 20 tahun lebih yang lampau. Di antara guru-guru saya, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Attas, seorang yang sangat sederhana, sangat tawadu, luar biasa tawadunya. Ketika itu usianya sudah mencapai 100 tahun, dan saya rindu untuk berjumpa diri dengannya. Waktu itu saya ada di Syria, dan saya mendengar kabar bahwa dia sakit. Dia sakit terbaring di atas tempat tidurnya di rumahnya yang sederhana. Dia seorang dai yang tiada kenal lelah untuk berdakwah dengan kesantunan, dengan adab yang sangat sederhana. Hanya pakai sarung, baju koko, dan peci hitam. Dari Ambon, dia hijrah ke Pulau Jawa. Dan pada usia sekitar 100 lebih pada saat itu, dia dalam keadaan pada hari-hari terakhirnya. Pada saat-saat itu, saya berjumpa dengannya. Ketika berjumpa dengannya, dia sambil berbaring dengan perasaan yang berulang kali dia terus-menerus mengatakan bahwa yang dikatakan di dalam Al-Quranul Karim surat Asy-Syu'ara, dia mengatakan dengan mata tertutup, terbuka, tertutup, terbuka. Hanya ayat ini yang disampaikan kepada kita. Dia berbicara bahwa suatu ketika nanti, wala tughsini, kata Allah. Yang disampaikan ini adalah doanya Nabi Ibrahim. Wala tughsini, jangan hinakan aku. Yauma yub'atsu, pada hari dibangkitkan nanti. Yauma la yanfa'una malun wala banun, pada hari yang tidak ada lagi manfaatnya anak-anak laki yang dibanggakan ataupun harta yang berlimpah itu. Tidak ada lagi manfaatnya itu semua. Ketika di muka bumi ini kita berbangga-bangga dengan keturunan kita, dengan anak kita yang bisa ini dan bisa itu, atau dengan harta kita yang begitu berlimpah, yang kita menyombongkannya di hadapan orang-orang lain, yang kita miliki harta, memiliki rumah, memiliki kendaraan, memiliki ini dan itu yang tidak habisnya dipamerkan. Namun pada hari itu semua tidak ada yang bisa dibanggakan. Semua satu sama lain mencoba memanfaatkan dirinya untuk selamat. Mereka semua udah gelisah, tidak mengetahui lagi siapa-siapa di antara kita, di kiri dan di kanan. Semua pengen selamat pada hari itu, pada hari kebangkitan.
yang kita harusnya menggigil dan takut melihat hari itu, karena sudah tidak ada lagi kita bisa mengetahui ini siapa, itu siapa. Kita pengen diampuni sama Allah, kita pengen selamat sama Allah pada hari itu, kecuali illa man atallaha biqalbin salim, kecuali sesiapa yang datang kepada Allah dengan qalbin salim, sesiapa yang datang kepada Allah dengan hati yang damai. Secara literal seperti itu, dan kadang diartikan dengan hati yang tenang, hati yang bersih, hati yang murni, hati yang sejahtera, biqalbin salim, hati yang sehat. Maka dengan ini kita melihat referensi kedua atau dalil kedua di antara dalil-dalil yang begitu banyak di dalam Al-Quran. Ketika Allah sudah mengatakan ini menjadi kewajiban bagi kita untuk menjaga hati kita. Allah meminta kita untuk memiliki qalbin salim. Ini adalah keutamaan kita menjaga hati. Jika perkara-perkara yang sudah kita lakukan pada saat-saat sebelumnya, sombong, takabur, riya, pamer, ujub, sum'ah, dan lain sebagainya, hasad, iri hati, itu dibiarkan masuk ke dalam diri kita, dia akan hidup terus-menerus. Maulana Rumi mengatakan, membasuhnya, membersihkannya dengan air mata. Jika kita tidak dengan air mata, artinya bertobat kembali kepada Allah, menyesali perbuatan kita, itu akan terus hidup. Bapak Ibu yang dirahmati, disayangi Allah. Maka dengan itu kita masuk kembali kepada penyakit-penyakit selanjutnya, yakni ananiyah. Ananiyah ini diambil dari bahasa Arab anna. Anna artinya aku, keakuan maknanya. Keakuan ini dalam bahasa umumnya di Indonesia egoisme. Egoisme ini keakuan. Dan ulama Syekh Hamzah Yusuf mengatakan bahwa dunia ini sudah penuh dengan aku. Kita keluar rumah, kita menjumpai orang semuanya mengutamakan diri mereka masing-masing. Kita pergi ke lingkungan kerja, begitu pula kita lihat kita menjumpai orang-orang yang mengutamakan diri dia sendiri dan mengabaikan orang lain. Kita lihat dunia politik begitu, saling sikat menyikat satu sama lain, semuanya aku. Bahkan itulah yang kalau kita hidup di dunia barat, kita memahami ada yang dikatakan hak untuk pribadi kita ketimbang daripada hak sekumpulan yang lainnya. Itu dikatakan dengan egoisme. Inilah ananiyah, yang dengan itu manusia saling merendahkan satu sama lainnya, mengesampingkan, mengenyahkan yang ada kepentingan dirinya yang utama ketimbang yang lainnya. Allah dan Rasulnya tidak menghendaki yang seperti ini. Maka bagaimana kita melawannya atau obat daripada ananiyah ini? Dikatakan di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya seorang mukmin itu bersaudara satu sama lainnya. Fa aslihi baina akhwaikum, dikatakan maka perbaikilah di antara saudaramu satu sama lain. Jadi jangan kita bertengkar, jangan kita mengutamakan diri kita ketimbang yang lainnya. Sesungguhnya seorang muslim itu bersaudara satu sama lainnya. Suatu ketika saya berjumpa dengan guru saya yang umurnya juga begitu, di atas 100, ini di Damaskus, Syria, Syekh Ahmad Habla Arifai. Saya berjumpa dengannya, lalu bersalaman dengannya, lalu dia mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Seorang yang sangat senior, yang sangat dihormati oleh para ulama, dia berjumpa dengan seorang santri yang masih sangat muda. Dia merendahkan dirinya dengan mengatakan, kita bersaudara satu sama lain. Dia tidak mengatakan saya syekh bahwa Anda bukan, tapi dia mengatakan kita bersaudara satu sama lainnya. Maka begitu juga ketika kita berjumpa dengan kaum muslimin dan muslimat lainnya, dengan saudara-saudara kita, yang saya sampaikan pada sebelumnya, bahwa kadang-kadang kita memiliki identitas yang berbeda, entah suku yang berbeda, entah organisasi masyarakat yang berbeda, entah pemahaman mazhab yang berbeda, entah berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada dalam di antara umat ini. Namun ketika mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah tidak ada lagi kebencian dan tidak boleh ada lagi kebencian
Entah perbedaan itu menjadi suatu yang sangat utama atau tidak, tapi dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, innamal mu'minuna ikhwah, maka kita bersaudara satu sama lain. Buat apa saling membenci? Buat apa merasakan saya lebih daripada kalian? Maka hilangkan adanya. Lalu yang kedua, penyakit yang kita hadapi pada saat ini adalah suudzon. Suudzon begitu juga adalah induk-induk daripada penyakit-penyakit batin. Suudzon ini dari dua kata, suudzon. Zon ini prasangka. Prasangka-prasangka. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka-prasangka ini. Karena prasangka ini membawa kita kepada dosa. Prasangka membawa kita kepada dosa. Kalau kita semakin dekat dengan prasangka-prasangka yang ada di dalam diri kita, lalu kita amini semuanya, kita dengarkan semuanya, tanpa kita menggunakan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan terjerumus dengan prasangka-prasangka yang buruk. Jika dia buruk dikatakan suudzon, jika dia positif dikatakan husnuzon. Rasulullah SAW mengatakan, jika engkau melihat kelakuan saudaramu lalu kita ada perasaan gimana, curiga, Rasulullah mengatakan bahwa berikan dia permisi 70 kali. Artinya sebelum kita menjatuhkan prasangka, misalnya kita lihat orang itu kenapa ya nggak mau mendekat kepada saya gitu. Sebelum kita menghakimi, mungkin dia benci. Sebelum kita jatuh kepada yang negatif, kita cari excuse sampai 70 kali. Itu mungkin dia sedang sakit, mungkin dia ada keperluan yang lain, mungkin sampai hati kita tuh lemas untuk memberikan penghakiman kepada dia. Kenapa dia berbuat seperti itu? Maka Rasulullah begitu soft, sampai 70 kali. Jangan pikir kayak begitu, jangan pikir kayak begitu. Namun yang ada kita seperti itu. Kadang rumah kita 2 tingkat, di atas dan di bawah. Orang di bawah, yang di atas berpikir, ini apa yang di bawah orang? Padahal yang di bawah tidak terdengar, yang di bawah dia tidak melihat. Begitu juga dengan handphone ini. Kadang-kadang kita membaca WA, terus kita lihat kok dia marah ya. Padahal kita nggak tahu apakah benar dia marah atau tidak marah. Di WA itu tidak ada mimiknya. Itu prasangka yang masuk di dalam diri kita. Kita di dalam mobil, ada orang di luar mobil, dia menjajakan sesuatu, kita nggak tahu apa yang dia katakan. Namun kita berprasangka, ngapain kau memelas? Maka ngapain kau mengemis? Padahal ini tidak mengemis, dia mengatakan yang lain. Tapi kita menaruh prasangka. Nah, kebanyakan prasangka-prasangka ini di dalam Al-Quran membawa kita kepada dosa. Maka janganlah prasangka yang ada di dalam hati kita ini, jangan kita memiliki husnuzon. Ketika itu muncul dalam diri kita, penawarnya adalah husnuzon, berprasangka baik, dan lihatlah kekurangan yang ada dalam diri kita sendiri. Kita merasakan kita kurang ini, kita muhasabah terus menerus, sehingga semakin banyak kita bermuhasabah, kita menyadari bahwa diri kita begitu banyak kekurangan yang tidak sempat lagi memikirkan suuzon terhadap orang-orang lain. Begitu pula Bapak dan Ibu yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memiliki suuzon di dalam diri kita ini, prasangka-prasangka yang tidak baik, maka akan timbul rasa kebencian. Kenapa si fulan itu tidak mau berhubungan dengan saya misalnya? Oh, mungkin saya seperti ini. Lama-lama dia simpan terus, besok dia datang lagi, dia berpikir, dia tidak datang, dia tidak tabayun. Tabayun itu bahasa kekiniannya cross check. Tanya lagi, ada apa gerangan? Kok sudah lama gak berjumpa? Kok sudah lama kita gak bermajelis? Kok sudah lama kita tidak bersama-sama ketemu? Nah, jangan sampai, oh dia benci sama saya, oh dia gak suka sama saya. Jika itu terus-menerus kita ada, dia timbul menjadi penyakit hati yang dikenakan namakan dengan hikd. Hikd ini adalah kebencian dari bahasa Arab. Kebencian ini tidak sembarang kebencian, tapi sesuatu yang sudah kita biarkan dalam dada kita menjadi kebencian. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Janganlah kalian memiliki kebencian satu sama lain, kata Rasulullah SAW. Maka janganlah kita benci. Kalau kita sudah benci dan dengki, ini dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah yang dikatakan sebagai pemangkas.
Rasulullah mengatakan bukan memangkas rambut atau memotong rambut, tapi memangkas agama kita, menghilangkan keimanan kita, keagamaan kita, kereligiusan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka cintai satu sama lain. Dan Rasulullah juga menasihatkan, apa yang bisa membuat kita cinta satu sama lain? Afshu salam, perbanyak salam, memberikan salam satu sama lain. Berjumpa kita berikan salam, berjumpa lagi kita berikan salam. Dengan itu mudah-mudahan kita bisa saling mencintai. Yang kedua, penawarnya apa jika kita memiliki kebencian terhadap orang lain? Mendoakan. Mendoakan. Karena orang yang benci itu tidak mau mendoakan. Orang yang benci itu tidak mau mendoakan. Doakan. Ketika kita berdoa, doakan Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'min wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat. Jika Anda sudah mengatakan Allahumma firil muslimin wal muslimat, konsekuensinya adalah sidik di dalam hati kita. Yang tadinya marahan, yang tadinya benci, yang tadinya gak suka, harus langsung hilang. Kalau enggak, kalian munafik dong di hadapan Allah. Kalian minta sama Allah diampuni semua kaum muslimin dan muslimat, tapi ternyata punya benci. Benci kepada saudara, benci kepada saudari, benci kepada tetangga, benci kepada kawan, benci kepada orang-orang lainnya yang barangkali dia punya sangka atau prasangka yang tidak baik. Jika kita memiliki kebencian seperti itu, hati kita tidak damai. Kita memiliki hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jauhilah kebencian. Lalu setelah kebencian, naik lagi tingkatnya. Penyakit hati yang setelahnya adalah apa? Ghil. Al-ghil artinya dendam. Dendam itu bukan sembarang kebencian, tapi kebencian yang dibiarkan di dalam diri kita begitu lama. Ada seseorang gak suka sama si fulan atau fulana, gak suka dia, bawaannya ke rumah dia marah ya. Kalau berjumpa gak mau berjumpa ya. Kalau mau salaman dia gak mau salaman. Dia ingat-ingat terus kesalahan-kesalahannya yang lama. Benci aku sama dia, dendam aku sama dia. Awas kamu kalau ketemu. Hal-hal seperti itu adalah dendam. Adakah tempatnya di dalam Islam? Tidak. Rasulullah SAW tidak menyukai perlakuan atau kelakuannya pada saat itu, namun bukan pada orangnya. Berbeda. Kita seringkali dengan fulan atau fulana melihat orang itu yang namanya si ini, kita ketahui, ya begitulah, itu musuh kita, kebencian sama kita. Tapi Rasulullah nggak begitu. Itu pada hari itu ya sudah. Karena apa? Karena perbuatannya tidak baik pada saat itu. Dia tidak menghukumi orangnya. Nah, ketika kita memiliki dendam atau ghil ini, kita menyimpan di dalam hati kita. Semakin hari semakin panas. Jika ini tidak dikenyahkan, kita terus membina itu dalam diri kita. Apakah kita mau sampai akhir hayat kita membawa yang namanya penyakit-penyakit ini, sehingga kita tidak kembali dengan keadaan yang dikatakan dalam Al-Quran tadi, dikatakan oleh Allah, qalbun salim. Maka apa lawannya atau penawarnya? Memiliki etikat baik, memiliki keinginan berbuat baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, renungkan. Dunia ini sementara, akhirat selamanya. Manusia dengan penyakit-penyakit ini semua, belum lagi dengan kecenderungan-kecenderungan yang melalaikan. Ketika hari demi hari dia hanya bekerja mengingat untuk terus-menerus menumpuk hartanya, melalaikan untuk beribadah kepada Allah, dan berkata, dunia sama akhirat harus seimbang. Saya tidak ada sependapat dengan ini. Begitu pula banyak ulama yang mengatakan tidak akan sama antara dunia ini dengan akhirat. Dan di antara penyakit-penyakit rohani atau qalbu adalah memiliki rasa cinta kepada dunia yang berlebih-lebihan. Itulah yang disebut dengan hubbud dunia. Allah aja tidak memberikan satu bagian daripada sayap nyamuk seberat dunia ini. Gak ada dunia ini seberat sayap nyamuk. Bagaimana kita bisa artikan, bisa balance antara dunia dengan akhirat? Gak akan bisa.
Dunia sementara, akhirat selamanya. Bahkan itulah yang dikatakan oleh Al-Quran, wal akhiratu khairun wa abqa, bahwa akhirat itu lebih baik dan sentosa selamanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kun fi dunia, kalian di dunia, ka'annaka gharibu au abiru sabil. Kalian di dunia ini bagaikan orang asing atau musafir. Lalu ulama mengartikannya, Ibnu Jauzi atau Ibnu Rajab berbicara tentang ini. Yang dimaksud dengan orang asing, gharibun, adalah engkau asing di negeri ini, bahwa engkau akan kembali, dan kampung halamanmu adalah akhirat. Maka bekerjamu untuk akhirat. Lalu Rasulullah mengatakan, ibaratnya engkau seperti musafir, yaitu orang yang berjalan di muka bumi ini, lalu beristirahat di bawah pohon berteduh sementara, lalu berjalan lagi. Begitu juga kehidupan kita di dunia. Suatu ketika nanti kita akan dipanggil oleh Allah, yang kita tidak tahu kapan waktunya. Lalu kita kembali, dan itulah yang sentosa nanti. Sedangkan itu tidak kita persiapkan, Bapak Ibu. Kita mempersiapkan yang kita katakan dan kita paksakan dan kita jadikan sebagai excuse. Saya berjumpa dengan kawan-kawan saya yang mengatasnamakan mencari nafkah, yang mengatakan harus bekerja untuk keluarganya. Namun saya lihat engkau berlebih-lebihan. Apa yang terjadi? Allah sudah menjamin rezekimu, matimu itu sudah diketahui oleh Allah. Itu cuma dijamin sama Allah rezeki kita, pasangan kita nggak tahu, tapi Allah sudah. Namun akhirat kita belum. Apakah kita sudah mempersiapkan? Belum. Kita gunakan itu excuse. Kita pergi pagi pulang malam. Kita katakan kita pergi pagi pulang malam mencari nafkah, namun ternyata mereka berdua, mereka ngobrol ngalor ngidul sampai selesai, pulang seolah-olah di hadapan istri kita sudah bersusah payah. Namun Allah Maha mengetahui. Allah jamin rezeki kita semuanya. Cicak yang ada di atas dinding itu, kan Allah bisa berikan rezekinya. Kita berpikir kapan dia makan, tapi dia makan. Apakah Bapak Ibu tidak makan? Allah memberikan rezeki kita, cuma kita gelisah. Namun kita tidak pernah gelisah, apakah kita akan memasuki surganya Allah apa tidak? Apakah kita selamat dengan perbuatan-perbuatan kita? Nabi menasihatkan, jadilah orang-orang yang di muka bumi ini bagaikan orang asing atau bagaikan para musafir yang seperti itu. Bahkan dikatakan di dalam Al-Quran, wa ma hayatud dunya illa la'ib wa lahu. Apa hakikatnya kehidupan di dunia ini? Ditegur kita sama Tuhan. Kecuali apa? Permainan yang melupakan, melalaikan kita. Senda gurau. Itu bahasanya Al-Quran. Tidaklah kita berpikir untuk itu. Maka sesiapa yang menyibukkan untuk terus-menerus cinta, begitu cinta kepada dunia, hingga terkena penyakit waham, cinta kepada dunia dan takut kepada akhirat, takut kepada kematian. Sedangkan kematian datang akan tiba-tiba. Saya kadang-kadang berjumpa dengan sekelompok orang-orang yang sudah tua, yang jauh lebih tua daripada saya. Dan terus kadang-kadang mereka berseloroh berbicara gitu, kami-kami ini yang sudah generasi lebih tua hanya mempersiapkan untuk hari akhir. Engkau yang masih muda begini-begini. Saya dalam hati, saya tidak pernah tahu siapa yang duluan akan kembali kepada Allah, saya kah atau bapak yang sudah tua. Tidak pernah mengenal umur. Namun ketika kita begitu asik dengan dunia, kita lupa untuk beribadah, maka kita terlena dan dilupakan manisnya sholat di hadapan Allah, manisnya berzikir mengingat kepada Allah, manisnya berdoa kepada Allah, manisnya berbakti kepada orang tua, manisnya berbakti kepada menuntut ilmu, manisnya kita menjadi orang yang bermanfaat kepada muslimin dan muslimah lainnya. Itu semua terlupakan karena kita menginginkan untuk menyibukkan diri dengan dunia ini. Apa yang terjadi?
Di dalam hadis dikatakan, jika itu keinginan kita, maka kita akan dicerai-beraikan tujuan itu. Namun jika akhirat tujuan kita, Allah akan menghimpun, membantu kita untuk kepada akhirat nanti. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, wal akhiratul khairu wa abqa. Jangan lagi kita berkata balance antara dunia sama akhirat. Akhirat kita ambil, dapat dunia kita. Dunia kita ambil, kita akan tercerai-beraikan kehidupan kita. Jangan takut mengatakan akhirat. Jangan takut, walaupun kita belum melihat. Tapi suatu waktu, kematian itu keniscayaan. Dia akan datang, dan dari itulah kita akan terbuka. Kita akan terus menjalani kehidupan ini yang tiada habisnya, perjalanan ini, sampai kita dibangkitkan nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara penyakit-penyakit itu adalah kita mengutamakan dunia berlebih-lebihan ketimbang akhirat nanti. Maka pahami bahwa dunia sementara, akhirat selamanya. Sesiapa yang mengutamakan dunia, dia akan mendapatkan penyakit batin lainnya atau dosa tersembunyi lainnya. Apa itu? Tamak. Tamak dalam bahasa Indonesia atau tamak adalah serapan dari bahasa Arab tamak. Tamak ini adalah kesenangan yang melampaui. Maka ulama Ibnu Jauzi mengatakan, seorang yang cerdas itu dia makan untuk menopang hidupnya. Namun yang dungu itu adalah dia hidup untuk makan terus-menerus. Itulah orang yang tamak, yang serakah, yang gak ada habisnya mengejar dunia ini. Lalu dikatakan juga oleh Ibn Hajar Asqalani, sejatinya orang yang mengejar dunia ini, yang serakah ini, adalah orang yang miskin. Kenapa? Karena baginya tidak ada habisnya, tidak ada selesainya daripada apa yang dia kejar di muka bumi ini. Lalu bagaimana kita bisa menyembuhkan diri kita dengan ini? Maka sadari dan berupaya untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita serakah, kita gunakan waktu kita itu lebih banyak ketimbang untuk beribadah kepada Allah. Maka ketika kita sadar dan mendapatkan halawatul iman, halawatul iman ini mungkin akan menjadi kajian-kajian selanjutnya, adalah manisnya iman. Bahwa Allah dan Rasulnya lebih kita cintai ketimbang apapun di muka bumi ini. Beribadah kepada Allah lebih kita cintai, dan kita gak mau kehilangan daripada ini. Maka itu dikatakan halawatul iman. Jika Bapak Ibu pengen mengenyahkan sikap serakah atau tamak dalam diri kita, maka perbanyak ibadah. Mudah-mudahan Allah terus menguatkan kita untuk kita ingat kepadanya dan menjadi orang-orang yang bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dan orang-orang yang serakah ini memiliki ciri mereka tidak pernah puas. Maka untuk qanaah, bisa menerima keadaan yang diberikan Allah, maka sangat jauh daripada dirinya. Lalu selanjutnya yang dikatakan penyakit hati adalah munafik. Munafik ini paling banyak kita dengar. Dalam bahasa Arab seringkali disebut munafik atau wajahain. Wajahain ini artinya dua sisi, dua wajah. Yang satu baik, yang satu buruk. Tapi penampilannya baik selalu. Itulah orang-orang yang munafik. Orang-orang yang munafik ini, kata Rasulullah SAW, dikatakan jika dia berbicara, dia berdusta. Ada 3 cirinya. Ada juga dalam riwayat lain, hadis itu dikatakan 4 cirinya. Namun untuk memudahkan, saya mengatakan berbicara, dia berdusta. Ketika dia berjanji, dia tidak menepatinya. Jika dia diberikan amanat atau kepercayaan, maka dia khianat. Jika ada salah satu di antaranya ini, hati-hati bahwa Anda terkena dengan sifat munafik atau wajah yang berwajah tua. Bagaimana kita bisa menghilangkannya? Menghilangkannya sederhana. Ikhlas, Bapak Ibu. Ikhlas ini tulus. Tulus ini memang gak mudah. Karena Imam Nawawi mengatakan yang namanya riya, pamer, ini adalah salah satu penyakit hati yang sangat sulit dikenyahkan. Pamer. Pamer ini namanya apa? Ikhlas, tulus. Yaitu tadi munafik. Jika kita pengen sembuh dari munafik, latih untuk ikhlas. Artinya semua lillah. Lillah karena Allah. Bukan karena fulan, bukan karena fulana, bukan karena bapak ini, bukan karena ibu itu. Namun kita benar-benar karena Allah. Bagaimana cara diantaranya? Ibadah dengan sembunyi-sembunyi. Ibadah dengan sembunyi-sembunyi. Sholat sunnah di rumah. Karena orang-orang yang riya ini, kata Sayyidina Ali,
Karena ini mirip munafik sama riya ini. Kata Sayyidina Ali, ciri-cirinya itu kalau dalam keadaan sepi, dia malas ibadah. Kalau rame, dia senang ibadah karena dilihat oleh orang. Jika orang tepuk tangan untuk dirinya, menyemangatinya, makin senang lagi. Itu tanda-tanda orang riya. Kita lihat mau munafik, lihat ciri-ciri di situ. Lawannya apa? Ikhlas. Maka ikhlas Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berkejaran dengan waktu karena saya pengen menyelesaikannya. Dan yang jika kita mendapatkan diri kita terperangkap dengan penyakit-penyakit ini semua, jangan sampai kita kena penyakit yang ini. Jadi yang saya persiapkan itu ada 18 penyakit. Cuma kita membahasnya tidak sampai 18. Mungkin waktunya nggak akan cukup. Karena pada sesi yang selanjutnya ada satu penyakit hati yang ternyata memang pembahasannya paling banyak di dalam agama ini. Begitu pula nasihat Rasulullah SAW, yakni amarah. Itu saya siapkan untuk bulan Desember nanti, insya Allah. Ini saya akan memasuki penutupnya. Al-Ya'as atau Al-Qanut. Artinya putus asa, Bapak Ibu. Putus asa. Putus asa. Banyak kaum muslimin yang tergerak untuk mengambil jalan pintas. Banyak dan sangat banyak dan tak terhitung kaum non-muslim yang tidak beriman, orang-orang kafir yang memiliki jalan ini. Ya, ini membunuh dirinya sendiri. Sedang Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya. Dan Rasulullah SAW pun tidak menyukainya. Sesiapa yang ingin menghabisi dirinya atau memohon kepada Allah, berdoa memohon kematian, tidak dibenarkan. Dan inilah sifat-sifat orang kafir. Karena tidak mungkin bahwa kaum muslimin untuk memiliki sifat putus asa. Mengapa putus asa? Kadang-kadang kita menjumpai diri kita begitu banyak dengan dosa. Dan dosa itu semakin menggunung atau semakin banyak bagaikan buih di lautan. Lalu kita takut sendiri, mencekam. Dan kita gak mampu untuk menghadapi dosa itu. Lalu kita mengambil jalan untuk putus asa karena kita tidak mengenal Allah. Atau orang-orang yang terlibat dengan hutang yang begitu banyak, namun dia tidak mengenal Allah. Dia pengen menghabiskan dirinya sendiri. Dan berapa banyak yang sudah menghabiskan dirinya. Ada orang-orang yang putus cinta, lalu dia pengen menghabiskan dirinya. Mereka putus asa. Atau orang-orang yang merasa sebel atau merasa gak puas. Kalau belum bisa ini ngapain aku begitu? Kalau belum bisa sholat 5 waktu, ngapain ke masjid? Kalau belum bisa puasa Ramadan, ngapain naik haji? Padahal dia punya duit. Saya mengenal ada orang-orang punya duit, tapi dia enggan untuk naik haji. Orang-orang putus asa. Di dalam Islam, jika kita belum bisa melakukan sesuatu secara penuh, jangan tinggalkan keseluruhan. Barangkali kita belum bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Lalu kita nggak mau mendekati diri kita ke masjid, itu salah. Kita nggak mau bermajelis karena kita berkatakan kita barangkali apa? Masih merokok, masih berbuat yang nggak bagus, masih maksiat dan lain sebagainya. Justru datang ke majelis itu kita membersihkan diri kita. Justru datang ke majelis itu kita didoakan oleh para malaikat. Justru datang ke majelis itu kita didoakan oleh ikan-ikan. Ini yang berkata Rasulullah. Rasulullah tidak mengatakan satu ikan, enggak. Berapa banyak ikan yang ada di lautan. Ketika itu mendoakan kita. Malaikat berapa banyak. Ketika itu mendoakan kita, mengampuni kita. Tak terbayang satu langkah yang kita masuki ke majelis ilmu, majelis zikir. Siapapun ustadznya lah. Siapapun ustadznya, saya tidak mau melarang. Datang ke majelis yang mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di situ kita mendapatkan doa ampunan. Ini semua ada malaikat. Lalu buat apa berputus asa? Dosa yang begitu banyak, kemaksiatan yang begitu banyak. Engkau berwudu, sholat 2 rakaat, angkat tanganmu. Allah Al-Ghafur yang maha pengampun mutlak. Allah Al-Ghafar yang mengampuni. Al-Ghafir yang terus-menerus mengampuni.
Bahkan dia mengatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah panggil kita, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Wahai hamba-hambaku, ya ibadi itu hamba-hambaku. Dia gak panggil, wahai engkau para pendosa, para pembuat onar, tukang korupsi, enggak. Tukang bunuh, enggak. Dia panggil, ya ibadi, hamba-hambaku yang beriman, yang menyembah kepadaku, yang telah melampaui batas. Dia katakan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dengan rahmatku, dengan kasih sayangku, kata Allah. Maka datang kepada Allah. Lalu Allah mengatakan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Bahwa Allah mengampuni semua dosa jami'an. Siapa Anda? Tukang zina, tukang minum khamar, tukang menggunjing, membunuh orang. Dosa apa yang Anda lakukan? Datang kepada Allah, angkat tanganmu, berdoa kepada Allah, Allah ampuni. Kita harus beriman. Allah penuh kasih sayang. Lalu Allah kuatkan lagi, dia katakan bahwa dia itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ya Allah, innahu huwal ghafurur rahim. Bahwa sungguh Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Maka sesiapa yang sudah ada di dalam jurang kehancuran dirinya, yang pengen menghabiskan dirinya, jangan sekali-kali mengatakan bunuh aku pengen mati. Apa sih permasalahanmu? Kau punya masalah, Allah punya solusi yang lebih besar daripada itu semua. Cuma engkau tidak jujur untuk mencari jalan untuk keluar daripada permasalahanmu. Karena engkau malas, engkau begitu manja, engkau begitu menginginkan hanya untuk menghabiskan. Namun ketika engkau mati, ulama mengatakan, apakah ketika engkau mati akan menemukan dirimu istirahat setelah itu? Kalau engkau menemui bahwa amal burukmu lebih banyak di situ, dan dikatakan oleh Rasulullah, maka ketika mati amalnya terputus sudah. Dengan seperti itu, apakah kau aman di alam kuburmu? Jangan sekali-kali kita berputus asa akan rahmat atau kasih sayang Allah. Kasih sayangnya Bapak Ibu lebih mendahului daripada murkanya. Kebayang gak sih jika kita ini dalam hati kita bawaannya putus asa, bawaannya itu lemes, letih. Nanti kita akan dikuasai yang apa yang di dalam Al-Quran ada. Al-gham, al-ham, al-huzn. Penyakit-penyakit yang kayak kegelisahan seperti itu. Muncul itu terus-menerus, nggak bisa hidup. Karena kita nggak beriman kepada Allah. Kita nggak tahu bahwa Allah itu sayang, Allah itu latif, lembut. Allah itu maha baik, Allah itu maha dermawan, maha mengampuni. Kenapa kita nggak belajar sifat-sifat ini? Karena kita enggan untuk datang ke majelis-majelis. Jangan ada prasangka di dalam diri kita nggak mau datang ke majelis ini karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. A'udzubillah, aja Syaitan menyembuhkan kita dengan was-was yang mengatakan jangan ke majelis ini, lah majelis ini, lah majelis ini. Yang siapa yang lah majelis ini dan itu? Kalau bukan syaitan. Datang ke majelis ilmu, majelis zikir yang mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, apapun mazhabnya. Seperti itu. Kita habis dalam azab. Alhamdulillah, saya menyelesaikannya dengan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau pernah berputus asa dengan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Allah itu akan mengampuni kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya menjaga hatinya dari para perkara-perkara yang merusak hati, perkara-perkara yang membuat was-was, perkara-perkara yang membuat kita penuh kebencian. Kita kembali kepada Allah, kita pengen dipanggil oleh Allah dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibad wa dkhuli jannah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembali kepada Allah dengan radiyatan mardiyah, yang engkau senang dan engkau disenangi pula, rasanya bahagia.
yang kau lepas pas kembali kepada Allah itu, dan Allah juga senang sama dirimu. Siapa itu? Orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang. Siapa yang memiliki jiwa yang tenang? Mereka yang memiliki qalbun salim. Ila man atallaha biqalbun salim. Kecuali mereka yang kembali kepada Allah dengan hati yang bersih, murni. Itulah Bapak Ibu. Dan di antara jalannya adalah dengan memahami penawar-penawarnya. Saya tambahkan, cara membersihkan di antaranya duduk dengan orang yang soleh, dengan ulama yang tulus, yang akhlaknya baik, yang ketika kita memandang terlihat wajahnya itu mengingatkan kita kepada Allah SWT. Duduk saja sama mereka, ustaz atau ustazah, kiai atau nyai, syekh atau syekhah. Duduk barang sesaat, mendengarkan ilmunya atau duduk bersama-sama. Mengapa begitu? Bagaimana Rasulullah SAW dahulu dengan para sahabat? Namanya suhbah. Suhbah itu dalam bahasa Arab artinya bersamai, bersama-sama. Dan Rasulullah merubah jadi bintang gemintang yang sesiapa mengikuti mereka mendapatkan banyak manfaat, yaitu para sahabat Nabi. Semoga ini semua menjadi manfaat bagi kita semua, bagi Bapak Ibu yang disayangi oleh Allah. Dan pada bulan yang akan datang kita akan memasuki sesi khusus penyakit hati yang bernama amarah. Marah la taghdab wa lakal jannah. Jangan marah maka surga bagimu, akan menjadi kajian pada bulan yang akan datang. Dan semoga kita semua menjadikan diri kita yang hatinya terjaga, ingat kepada Allah dengan berzikir, dan berzikir itu menenangkan kita, membersihkan karat-karat dalam hati kita. Dan semoga pemahaman-pemahaman ini yang sebagian saja dari masih banyak lagi penyakit-penyakit hati bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya tutup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan.